melakukan terobosan-terobosan tadi yang sudah diikuti saya sampaikan, termasuk yang untuk biaya rumah sakit yang untuk COVID ini kan juga perlu verifikasi, benarkah ini untuk COVID? Presiden Jokowi bakal beri santunan bagi pegawai bergaji di bawah 5 juta rupiah. Presiden Joko Widodo berencana untuk memberikan santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta namun gajinya di bawah 5 juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dikabarkan bakal memberikan alokasi santunan tersebut hingga 6 bulan. Skema ini masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nantinya setiap masyarakat yang bergaji di bawah 5 juta rupiah dan bergerak di sektor-sektor yang ditetapkan pemerintah, maka akan diberikan santunan tambahan selama 6 bulan lamanya. Hal itu dikatakan staf ahli bidang pengeluaran negara Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasanugraha saat dikonfirmasi CNBC Indonesia pada Selasa 4 Agustus 2020. Rencana tersebut terungkap dan tengah difinalisasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan seperti voucher makanan hingga sektor pariwisata. Menurut Kunta, yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah karena banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar penuh pekerjanya, bahkan tidak sedikit yang dipotong gajinya. Kendati demikian, Kunta belum mau merinci berapa anggaran dan bagaimana skema pemberian subsidi gaji ini. Pihaknya sampai saat ini masih mendiskusikan dengan para pemangku kepentingan lainnya. Stimulus subsidi gaji untuk para pekerja ini sudah dilakukan terlebih dahulu oleh negara tetangga, Singapura. Singapura menggelontorkan stimulus senilai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 52,4 triliun rupiah dalam asumsi kurs 14.550 rupiah. Stimulus subsidi gaji untuk para pekerja yang sudah dilakukan Singapura tersebut ini merupakan paket stimulus ketiga untuk meredam dampak ekonomi akibat virus corona atau COVID-19. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Heng Swee Keat menjelaskan, stimulus ketiga yang digelontorkan itu mencakup subsidi upah untuk semua perusahaan, keringanan sewa, dan cash transfer untuk semua orang dewasa di Singapura. Kendati demikian, Kait mengatakan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah Singapura untuk para pekerja itu hanya berlaku di bulan April saja. Menanggapi hal itu, ekonom Indef Bima Yudhistira menilai bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai atau cash transfer lebih penting dibandingkan dengan bantuan sosial seperti bantuan sembako. Dalam mendorong daya beli masyarakat, menurut Bima, pemerintah juga bisa memberikannya dalam bentuk voucher makanan. Namun diperkirakan dengan voucher makanan, biaya operasionalnya juga akan lebih besar. Oleh karena itu, Bima menyarankan untuk memberikan BLT, sehingga masyarakat rentan dapat membeli sendiri makanan sesuai kebutuhannya. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi gaji kepada karyawan yang rentan kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bima menyarankan kepada pemerintah untuk mengalihkan program kartu prakerja untuk santunan kepada korban yang kena PHK atau dirumahkan. Mengenai BLT sebelumnya juga sudah disarankan oleh ekonom senior Faisal Basri dan Menteri Keuangan 2013-2014 Hatip Basri. Ekonom senior Faisal Basri menilai, belanja pemerintah dalam perlindungan sosial penanganan COVID-19, terutama bantuan sembako tidak berdampak luas terhadap rakyat kecil. Seharusnya, bantuan kepada masyarakat bisa diberikan dalam BLT, di mana masyarakat yang menerima nantinya bisa langsung membelikan kebutuhannya di warung-warung dan pasar tradisional yang pada akhirnya hal itu bisa menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Sementara itu, Hatip Basri mengungkapkan berdasarkan hasil kajiannya yang berkaitan dengan permintaan konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, Hatip menyarankan agar pemerintah bisa sebar bansos melalui BLT untuk menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan kajiannya secara kuantitatif, Hatip yang juga merupakan ekonom Universitas Indonesia atau UI menemukan jawaban dari dua pertanyaan penting. Apakah sektor investasi yang mendorong konsumsi atau konsumsi yang mendorong investasi? Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo
telah melakukan berbagai upaya agar jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa ditekan sekecil mungkin di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Diperkirakan ada sekitar 4 juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Bagi karyawan yang sudah terlanjur terkena kebijakan PHK perusahaan, pemerintah juga sudah menyusun skema untuk meringankan beban para pekerja tersebut. Di antaranya, pemerintah telah membuka pendaftaran kartu prakerja. Cara mendapatkan kartu prakerja bisa dilakukan secara online, meski diprioritaskan bagi mereka yang berstatus pengangguran dan korban PHK. Program ini juga terbuka untuk karyawan dan wirausahawan. Pasti ada dampak dari impor dan ekspor, pasti ada, tapi berapa besar. Kalau ekspor tadi ya kita harus mencari pasar-pasar baru, pasar-pasar tradisional baru dari produk-produk ekspor yang selama ini harus. Menperin lepas ekspor Garbarata ke Thailand. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melepas ekspor Garbarata produksi PT Bukaka Teknik Utama Tbk ke Thailand. Pada kondisi sulit saat ini, Menperin menyatakan pelepasan ekspor Garbarata PT Bukaka merupakan berita yang sangat menggembirakan, sekaligus mendorong semangat untuk terus berkreasi, tetap berproduksi, dan maju melangkah menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Hal itu disampaikan Menperin pada saat acara pelepasan ekspor Garbarata PT Bukaka Teknik Utama Tbk ke Bandara Dang Muang, Thailand di kawasan industri Bukaka, Bogor, Jawa Barat pada Senin 3 Agustus 2020. Menperin didampingi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE, Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir. Selain itu dihadiri oleh pendiri PT Bukaka Teknik Utama Yusuf Kala, Komisaris Solihin Yusuf Kala, Presiden Direktur Irsal Komarudin, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi. Mewakili pemerintah, Menperin mengapresiasi Bukaka atas capaian positif kinerjanya dalam menghasilkan produk yang dapat diminati oleh pasar global. Menperin mengatakan, PT Bukaka adalah wajah dari Indonesia yang telah membuktikan bahwa produk Garbarata yang dihasilkan oleh anak bangsa mampu bersaing secara global baik dari sisi kualitas, biaya maupun waktu delivery. Kemenperin akan terus mendukung seluruh industri dalam negeri untuk semakin maju berkembang sehingga lebih berdaya saing di tingkat regional dan global. Bukaka merupakan perusahaan konstruksi yang menghasilkan Garbarata, jembatan, dan infrastruktur lain penunjang pertambangan. Bukaka sendiri telah berdiri sejak tahun 1978 dan terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan industri dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, Bukaka terus melakukan pengembangan dan perbaikan sehingga mampu berkontribusi di banyak sektor seperti otomotif, alat dan mesin pertanian atau Alsintan, energi, ketenaga listrikan, konstruksi, serta infrastruktur. Garbarata merupakan salah satu produk unggulan ekspor dengan tujuan utama antara lain Jepang, India, dan Thailand. Bukaka menjadi satu-satunya produsen Garbarata yang ada di Indonesia dan termasuk dalam 5 produsen terbesar Garbarata yang ada di dunia. Saat ini, seluruh boarding bridge bandara yang berada di bawah supervisi PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II merupakan hasil produksi Bukaka. Diketahui Bukaka telah memproduksi 904 unit Garbarata dan pelepasan ekspor kali ini merupakan bagian dari kontrak 33 unit Garbarata dengan M Solution Co Ltd, Airport of Thailand yang telah dilakukan pada tahun 2019. Pada kesempatan itu, Menperin juga menegaskan pemerintah telah menggulirkan upaya-upaya perlindungan sektor industri dalam negeri untuk menghadapi situasi saat ini. Insentif baru yang diusulkan oleh Kemenperin seperti fasilitas keringanan biaya listrik telah mendapatkan persetujuan. Usulan ini dilakukan sebagai upaya membantu sektor industri tetap survive atau dapat beroperasional secara efisien. Sebelumnya, sudah ada kebijakan penurunan harga gas. Pihaknya telah mengusulkan fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah bertekad mengoptimalkan implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN.
semua proyek nasional harus menyerap produk yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri. Pemerintah telah menegaskan bahwa direksi BUMN yang tidak memiliki komitmen tinggi terhadap penyerapan produk lokal, sanksinya adalah diganti. Menperin optimistis, Indonesia akan cepat mengalami pemulihan ekonomi. Beberapa indikator dari sektor industri menunjukkan catatan gemilang, seperti capaian ekspor yang masih menggeliat, nilai investasi yang mengalami peningkatan, serta sektor-sektor konsumsi dan produksi juga memperlihatkan pergerakan ke arah yang positif. Pada periode Januari hingga Juni 2020, industri pengolahan non-migas masih konsisten menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Total nilai pencapaian produk sektor manufaktur mampu menembus hingga 60,76 miliar dolar Amerika Serikat atau menyumbang 79,52% dari keseluruhan angka ekspor nasional yang mencapai 76,41 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan sepanjang semester 1 tahun 2020, total nilai investasi sektor industri mengalami peningkatan hingga 129,6 triliun rupiah atau naik 23,9% dibanding capaian pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 104,6 triliun rupiah.